Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladhi addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semangat untuk melakukan berbagai macam kebaikan di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini sampai akhir Ramadan nanti. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan puasa. Puasa Ramadan adalah salah satu ruknun min arkanil Islam, salah satu rukun daripada rukun Islam. Dasarnya adalah Al-Quran, sunnah, dan kesepakatan para ulama. Sehingga siapapun yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, dia bisa jatuh kepada kekafiran. Orang tidak puasa tidak kafir. Tapi kalau dia mengatakan puasa Ramadan tidak wajib, nah, maka orang ini bisa keluar daripada Islam. Ya, dia harus syahadat ulang. Kenapa? Karena dia mengingkari salah satu rukun Islam. Hal ini, ya, kewajiban berpuasa ini sudah sering kita dengar ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ayat ini dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa ayat ini, ya, Allah tidak mengatakan ya ayyuhal muslimun misalnya, atau ya ayyuhan nas. Allah memulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Menurut salah satu pakar Al-Quran, ya, Ustadz Amru Khalid, di dalam bukunya Khawatir Quraniyah, ini menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya, ketika Allah menyapa hambanya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ada kecintaan di situ, ada mahabbah di situ. Ya, bahwa puasa ini adalah cintanya Allah kepada kita. Ya, karena cintanya Allah kepada kita, Allah wajibkan kita berpuasa. Ya, mungkin kalau kita tidak diwajibkan berpuasa, kita nggak mau puasa. Maka Allah wajibkan kita berpuasa untuk kebaikan kita. Selanjutnya, kutiba alaikumusiyam. Di sini lafadz Allahnya tidak ada. Ayat ini tidak berkata kataballah alaikumusiyam, tapi kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Ya, kutiba dari kalimat kataba yaktubu yang artinya menulis. Artinya kewajiban berpuasa ini adalah satu aturan yang tertulis. Aturan kalau tertulis pastinya dia lebih kuat daripada aturan yang tidak tertulis. Nah, di sini lafadz Allahnya nggak ada. Menurut para ahli tafsir, ya,
Apa hikmahnya? Hikmahnya andai Allah tidak mewajibkan puasa, kita tetap butuh puasa. Seseorang ketika dia mau dioperasi, dia puasa. Bahkan banyak hewan-hewan juga yang dia berpuasa. Berarti apa? Puasa ini adalah sebuah kebutuhan. Dia memang kewajiban, tetapi kita butuh untuk berpuasa. Ikhwatal iman rahimakumullah. Dan di sini disebutkan dengan kutiba alaikum. Nah, bukan alaika. Alaikum berarti diwajibkan atas semuanya. Berarti puasa Ramadan ini ringan, tidak berat. Kenapa? Karena semuanya berpuasa. Sebuah kewajiban, jika dipikul secara bersama-sama, dia menjadi ringan. Makanya lebih berat puasa sunnah daripada puasa Ramadan. Lebih berat puasa Senin Kamis daripada puasa Ramadan. Kalau puasa Senin Kamis kadang nggak ada temennya ya Pak ya. Tapi kalau puasa Ramadan temennya banyak. Sehingga kita menjadi lebih bersemangat ya. Nah, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Bukan supaya kamu lapar. Apa bukti tujuan puasa itu bukan lapar? Yang pertama, Rasulullah pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad dhaji'. Ya Allah, saya berlindung dari penyakit lapar. Karena lapar itu seburuk-buruknya teman tidur. Kalau kita lagi lapar nggak bisa kita tidur. Walaupun hotelnya kita disuruh tinggal di hotel yang mewah, tapi kalau lagi lapar pasti kita akan keluar. Yang kedua, kita diperintahkan untuk menyegerakan berbuka. Kalau tujuan puasa lapar, siapa yang berbukanya habis isya itu pahalanya yang paling besar. Yang ketiga, kita diperintahkan untuk sahur. Kalau tujuan puasa lapar, siapa yang tidak sahur, dialah yang pahalanya paling besar. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah takwa. Ma huwa taqwa? Apa itu takwa? Para ulama memiliki berbagai macam definisi tentang takwa. Takwa secara umum adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi secara umum. Ada juga yang mengatakan takwa ini taknya adalah tawadhu. Ya. Tawadhu, rendah hati. Rendah hati kepada siapa? Rendah hati kepada manusia. Tapi rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan diri dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa ini membuat kita tawadhu. Kita ketika tubuh kita tidak mendapatkan asupan makanan, minuman, kita merasa lemah. Ini menandakan bahwa manusia itu lemah memang. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Maka bagaimana dia sombong? Ya, puasa ini ya menunjukkan kelemahan kita. Kamu baru nggak makan sehari, nggak minum sehari, kamu sudah lemah. Ya, ikhwatal iman rahimakumullah. Apa ciri orang yang tawadhu? Ciri orang yang tawadhu, dia tidak merendahkan orang lain. Ya, apapun profesinya, bagaimanapun bentuk rupanya, ya. Para ulama mengatakan la tahtaqir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan menghina orang di bawahmu, setiap orang punya kelebihan. Yang kedua, dia tidak menolak kebenaran. Ciri orang tawadhu tidak menolak kebenaran. Puasa ini adalah kebenaran. Seluruh perintah-perintah Allah ini adalah kebenaran. Dia tidak tolak itu. Ketika datang perintah Allah,
yang dia ucapkan adalah sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar, kami taat. Itulah Islam. Islam itu adalah al-khudu' wal inqiyad, tunduk dan patuh tanpa protes. Saya yakin bahwa puasa ini ada manfaatnya. Saya yakin bahwa puasa ini ada hikmahnya. Maka saya mengatakan sami'na wa ata'na. Walaupun nafsu ini tidak ingin berpuasa. Walaupun nafsu ini maunya dia makan terus. Tapi karena ini perintahmu ya Allah, maka saya ucapkan sami'na wa ata'na. Ya, tawadu. Yang kedua, ikhwatal iman rahimakumullah, taqwa, qaf, huruf qaf. Qaf ini adalah apa? Qanaah. Orang yang bertakwa adalah dia memiliki sifat qanaah. Cukup. Cukup dengan rezeki yang Allah berikan. Maka puasa ini melatih qanaah. Kita sahur secukupnya. Ya, jangan sahur banyak-banyak. Makanya kita disuruh apa? Ta'khirus sahur. Kita diperintahkan mengakhirkan sahur. Kurang lebih jaraknya 50 ayat. Selama kita membaca 50 ayat. Secara tartil tentunya. Mungkin waktunya sekitar ya 15-20 menit. Kenapa disuruh ta'khirus sahur? Supaya sahurnya nggak banyak-banyak. Iya Pak ya. Tapi coba kalau sahurnya 1 jam sebelum azan, makannya banyak Pak. Makanya diperintahkan apa? Ta'khirus sahur. Selain supaya sahurnya nggak terlalu banyak, juga supaya dia walaupun sahurnya sedikit, tapi karena mendekati waktu azan, maka rasa laparnya bisa agak, ya kenyangnya masih agak lama itu. Ya, rasa kenyangnya lama. Kenapa? Karena dia sahurnya dekat-dekat azan. Ta'khirus sahur. Berbuka juga secukupnya. Qanaah. Ya. Jangan semuanya dikumpulin, Pak. Ada pacar Cina, ada biji salak, ada bihun, ada lontong. Waduh semuanya. Ikhwatal iman rahimakumullah, berbuka juga secukupnya. Latih dengan sifat qanaah. Warda bima qasamallah takun aghnan nas. Ridholah dengan apa yang Allah berikan, maka kamu akan menjadi orang yang kaya. Ya, qanaah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, waw adalah wara. Apa wara? Wara ini adalah seseorang yang hati-hati. Ya, puasa mendidik kita untuk berhati-hati terhadap yang halal. Tempe halal, tahu halal, istri halal. Tetapi ketika berpuasa kita disuruh menjauhi hal-hal yang halal itu, kita diperintahkan untuk menjauhi. Ketika itu dia menjadi haram. Haramun liwaktihi, haram karena waktunya belum datang. Walaupun secara zatnya halal, tapi waktunya itu yang haram. Nah, kalau terhadap hal-hal yang halal saja kita bisa menjaga diri, apalagi dari yang haram. Begitu maksudnya. Terhadap hal-hal yang haram, tentunya kita lebih bisa menjaga lagi. Yang halal aja bisa. Saya tidak berhubungan dengan istri saya aja bisa, apalagi saya berzina. Tentu berzina lebih sanggup lagi saya untuk saya jauhi. Kenapa? Karena itu jelas haram. Tahu, tempe, ayam aja saya bisa saya jauhi, apalagi korupsi, saya lebih bisa lagi saya jauhi itu. Ya, ikhwatal iman rahimakumullah, kita melihat berita-berita korupsi ini sangat menyedihkan, ya Pak ya. Sangat menyedihkan,
sangat mengiris hati kita. Kita sebagai negeri muslim tetapi korupsinya Masya Allah, ya, korupsinya triliunan. Padahal orang di Pertamina gajinya udah besar, gajinya miliaran, tetapi masih korupsi. Ya, ikhwatal iman rahimakumullah. Nah, bagaimana ibadah ini tidak hanya rutinitas, ya. Ibadah-ibadah yang kita lakukan ini jangan sampai hanya menjadi rutinitas. Yang penting puasa, udah. Jangan yang penting puasa, tapi puasa itu penting. Puasa itu kan melatih kejujuran. Ya. Kalau orang puasanya benar, dia nggak mungkin korupsi. Karena puasa itu melatih kejujuran. Walaupun kita berada di satu ruangan yang sepi, nggak berani kita makan. Walaupun nggak ada CCTV, nggak berani kita makan karena kita yakin. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Jadi jangan menjadikan puasa hanya rutinitas. Yang penting puasa saya. Nanti pas berbuka bohong lagi nggak apa-apa. Ikhwatal iman rahimakumullah, tidak seperti itu. Bagaimana puasa itu bisa merubah akhlak kita, bisa merubah moral kita, bisa merubah adab kita, bisa merubah keseharian kita. Baru Ramadan itu bisa berhasil. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi wara'. Ya. Kemudian yang selanjutnya ya-nya itu adalah yakin. Orang yang berpuasa yakin. Dia yakin atas perintah Allah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Tuhanmu sampai keyakinan itu datang kepadamu. Apa makna yakin di sini? Makna yakin di sini adalah al-maut, kematian. Ya. Karena kematian ini adalah sesuatu yang kita yakini. Dan sesuatu yang kita yakini itu nanti suatu saat pasti akan datang. Ya. Keyakinan terbagi menjadi 3. Ada ilmul yakin. Kita yakin ada Allah, ada surga, ada neraka, ada hisab. Itu baru masih dalam tataran ilmul yakin. Nanti ketika kita sudah melihat namanya ainul yakin. Kita sudah melihat surga, melihat neraka, melihat Allah, menyaksikan hisab. Nah, ketika seseorang sudah merasakannya, itu namanya hakul yakin. Ya. Kita yakin semua yang Allah perintahkan pasti ada manfaatnya. Yang Allah perintahkan untuk kita jauhi pasti ada mafsadatnya, pasti ada keburukannya. Lalu apa takwa menurut Umar bin Khattab? Umar bin Khattab mengatakan takwa itu adalah seperti engkau berjalan di jalan yang penuh duri. Bagaimana sikap kita? Misalnya kita lagi bawa kendaraan, ada tulisan, awas jalan ini banyak pakunya. Pasti kita akan berhati-hati. Puasa menjadikan orang bersikap hati-hati. Oh ini halal, oh ini haram. Tidak semua dia tabrak. Tidak peduli halal dan haram. Ya. Puasa mengajarkan kita untuk peduli terhadap yang halal dan yang haram. Oh ini halal. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, kata Rasulullah. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya adalah hal-hal yang syubhat. Menurut Ali bin Abi Thalib, apa itu takwa? Takwa itu adalah al-khawfu minal jalil,
takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ciri orang yang bertakwa takut. Puasa harus membuat kita, menghadirkan kita rasa takut kita kepada Allah ya tadi. Makanya kita nggak berani berbuka walaupun di tempat yang sepi. Kenapa? Karena kita yakin ada Allah yang selalu melihat, ada Allah yang selalu mengawasi. Nah, ini harusnya diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya mau markup takut, ini ada Allah. Ya, saya mau markup harga, saya takut ada Allah. Saya mau oplos, takut ada Allah. Iya kan? Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada seorang ibu, ibu ini penjual susu. Kata ibu kepada anaknya, "Nak, susunya campur aja sama air." Ya. Campur aja susunya ini sama air. Kata putrinya itu, "Ibu, memang Umar nggak tahu. Umar bin Khattab nggak tahu." Padahal Umar lagi ngedengerin itu dialog antara seorang ibu dengan anaknya. Umar memang nggak tahu, tapi Tuhannya Umar tahu, Ibu. Ya, Tuhannya Umar tahu. Mendengar dialog ini Umar takjub. Akhirnya Umar melamar perempuan itu untuk menjadi menantunya. Ya, dari situ lahirlah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya. Takut. Kalau dia yakin Allah melihat, dia nggak mau mengurangi timbangan. Khauf. Ya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Ya. Orang-orang yang berilmu. Ya, kalau korupsi terus-menerus seperti ini, bagaimana nasib? Ya, nasib bangsa kita. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ya. Sini ada bacakan ya, Pak. Nah, ya. Bagaimana nanti nasib generasi kita? Karena memang kalau mengharapkan kesadaran itu susah ya. Memang harus ada hukuman yang tegas. Ya, saya ingin bercerita bagaimana negara Qatar ya. Qatar itu 100 tahun yang lalu dia negara yang tandus. Ya. Seabad yang lalu Qatar hanyalah negara tandus yang miskin. Rakyatnya apa? Rakyatnya kerjanya apa? Hanya peternak unta dan nelayan di Teluk Persia. Hingga kemudian pada tahun 1939 ditemukan cadangan minyak yang melimpah ruah di sana. Qatar pun menjelma menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Indonesia, wah Indonesia kaya sebenarnya Pak. Kan ada lagunya tuh, apa? Tongkat dan batu jadi tanaman. Ya, bahkan ulama-ulama Timur Tengah mengatakan apa tentang Indonesia? Indonesia qit'atun minal jannah nuqilat ilad dunia. Indonesia itu kepingan surga yang Allah pindahkan ke dunia. Kaya negeri kita ini Pak. Cuman jadi miskin karena korupsi. Karena ibadah hanya menjadi rutinitas. Ini kan pegawai Sritek ya. Di rumah kan tuh. Banyak itu Pak. Ya Allah. Gimana itu? Nah, apa? Ya. Karena ditemukan cadangan minyak yang luar biasa, akhirnya pemerintah ini mensejahterakan rakyatnya. Setiap bayi warga Qatar yang lahir
sudah disiapkan rumah oleh pemerintah. Oh. Setiap bayi itu lahir, dapat rumah. Subhanallah. Kita lahir hutang. Sudah menanggung hutang. La haula wala quwata illa billah. Kemudian fasilitas kesehatan serta pendidikan juga dijamin gratis sampai perguruan tinggi. Ya. Apa kita pindah aja ke Qatar, Pak? Makanya ada tag apa? Kabur aja dulu. Kemudian yang selanjutnya, bagi warga Qatar, uang itu sampai sekarang tuh uang tuh nggak ada artinya. Jadi kalau kita pergi ke Qatar, ya, mobil-mobil itu seliweran di jalan, mobil-mobil mewah gitu kan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, tidak ada pajak yang membebani rakyat. Ini nggak ada, negaranya nggak ada pajak. Kemudian hutang itu dihapus ya, hutang-hutang bank dihapus pada hari ulang tahun emir. Itu di negara tetangga Qatar. Ya. Di negara kita, gaji dirut Pertamina mencapai 1,81 miliar dalam sebulan. La haula wala quwata illa billah. Di kapan? Apakah Indonesia bisa berubah menjadi seperti Qatar pada tahun 2045? Ya kalau koruptornya nggak dihukum mati ya orang nggak ada yang kapok, Pak. Korupsi triliunan aman aja udah. Ya, nah, ya. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menghukum berat ya para koruptor, dikejar sampai ke Antartika ya Pak. Amin ya robbal. Ya harus ada hukuman-hukuman tegas memang. Kalau enggak ya begini-begini aja negeri kita. Korupsi semakin parah korupsi. Kalau kita lihat semakin parah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ya. Ada lagi contoh bahkan Vietnam, sekarang Vietnam itu juga bisa melampaui Indonesia. Vietnam. Kalah kita sama Vietnam sekarang, Pak. Ya. Indonesia dan Vietnam sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara. Merdekanya juga sama, tahun 45. Namun kini pertumbuhan ekonomi Vietnam melampaui Indonesia dengan angka mencapai 7,5%. Padahal dulu Vietnam dikenal sebagai negara miskin yang hampir hancur akibat perang. Setelah merdeka pada 2 September 1945, Vietnam masih mengalami perang berkepanjangan, menyebabkan negaranya terbagi menjadi dua, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Setelah perang berakhir, Vietnam menghadapi kehancuran besar. Inflasi melonjak hingga 900%. 5 juta hektar lahan pertanian terbakar. 2/3 desa hancur akibat serangan Amerika Serikat. Nah, akibat kebijakan Doi Moi untuk menyelamatkan negara dari kehancuran pada tahun 1966, Vietnam meluncurkan reformasi besar-besaran. Reformasi pertanian, pembukaan pasar bebas, mendukung bisnis, menarik investor asing, dan pemberantasan korupsi. Ini penting. Karena tadi kita ibadah nih kebanyakan hanya rutinitas. Wah, Maulid rame, Isra Mi'raj rame, Ramadan penuh masjid. Tapi yang korupsi juga rame. Tambah banyak. La haula wala quwata illa billah. Padahal Vietnam ini bukan negara
bukan negara muslim. Ya, bukan negara muslim. Ya. Tadi ya, maka apa? Al-khaufu minal jalil. Puasa tidak membuat seseorang itu takut kepada Allah berarti. Ketika ya korupsi masih merajalela. Kemudian yang selanjutnya wal amalu bitanzil. Ya, wal amalu bitanzil. Mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Qur'an. Itu ciri orang yang bertakwa. Ya, Al-Quran mengajarkan wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Itu diamalkan. Kalau tidak ya seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, kamtalin lil Quran wal Quranu yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran tapi Quran melaknatnya. Ya. Nah, bulan Ramadan ini menjadi bulan kita meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Ya. Berusaha untuk mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka di bulan Ramadan ini tidak hanya sekedar membacanya, tapi juga menghayati artinya dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kata Ibnu Taimiyah, Pak, siapa yang tidak baca Quran berarti telah meninggalkan Al-Quran. Siapa yang baca tapi tidak mengamalkannya berarti tidak mentadaburinya, berarti dia telah meninggalkan Al-Quran. Siapa yang baca, tadabur tapi nggak mengamalkannya, maka dia telah meninggalkan Al-Quran. Ini menjadi sesuatu nanti akan diadukan oleh Rasulullah. Wa qala Rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, umatku ini menjadikan Al-Quran sesuatu yang diacuhkan, ya, sesuatu yang ditinggalkan, ya, tidak diamalkan, ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya adalah al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil war ridha bil qalil. Tadi ridha dengan yang sedikit, ya, ridha dengan yang sedikit. Qanaah. Lawannya qanaah apa? Rakus. Nah, orang yang puasa itu tidak rakus. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah wal isti'dadu liyaumir rahil, ya. Wal isti'dadu liyaumir rahil. Bersiap-siap untuk bertemu, bersiap-siap untuk suatu saat kita pergi, rahil, pergi. Ya. Bersiap-siap untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa selalu menyiapkan dirinya, ya, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang seakan-akan ini adalah Ramadan yang terakhir. Sehingga kita bisa maksimal dalam beribadah. Sehingga Ramadan ini bisa memberikan nilai kepada kita. Bisa memberikan dampak perubahan di dalam diri kita, di dalam akhlak kita, di dalam interaksi kita, harus bisa memberikan perubahan. Jangan sampai hanya menjadi rutinitas saja. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
kita baca ya beberapa hadis-hadis ya. Nah, an Hafsah ummil mukminin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Qala man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyamalah. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Nah, puasa Ramadan ini niatnya harus malam ya. Tapi menurut Imam Malik ya, boleh niatnya sekaligus boleh. Saya niat puasa 1 bulan penuh boleh. Jadi nggak perlu niatnya tiap malam. Nawaitu shauma ghadin. Nah, boleh niatnya langsung digabung. Itu kalau puasa wajib. Nah kalau puasa sunnah ya, kalau puasa sunnah itu niatnya boleh di pagi hari. Misalnya ya, misalnya bapak tanya sama istri, masak nggak? Enggak ya, kalau gitu saya puasa. Ya, saya yakin bapak-bapak diri sini seperti itu Pak ya, karena rajin ngaji. Ya, nah apa dalilnya? Dalilnya dari Aisyah. Suatu hari Nabi masuk menemui kami dan bersabda, hal indakum syai', ada makanan enggak? Apa kata Aisyah? La, enggak ada ya Rasulullah. Qala fa inni idzan shaim. Kalau gitu saya puasa. Summa atana yauman akhar faqulna uhdiya lana hais. Kemudian Nabi datang pada waktu yang lain, Aisyah mengatakan, ini kita dapat hadiah hais. Ya. Hais itu makanan yang terbuat dari kurma, mentega dan keju. Kata Nabi, coba sini lihat. Kata Nabi, sesungguhnya pagi ini aku berpuasa. Tadi aku puasa. Lalu Nabi memakannya. Nah, ini menjadi dalil juga bahwa puasa sunnah tadi. Puasa sunnah boleh niatnya di pagi hari, dan puasa sunnah boleh dibatalkan. Untuk menyenangkan orang boleh. Misalnya apa? Kita bertamu di rumah orang. Untuk menyenangkan sahibul bait, kita makan. Karena dia sudah menghidangkan. Kita makan. Atau kita kondangan, ya, kita makan. Makanya salah satu adab dalam menerima tamu, walaupun tamu itu datangnya hari Senin, jangan ditanya, Bapak lagi puasa nggak? Nggak usah ditanya. Sediain aja. Biar nanti dia yang memutuskan, dia buka atau tidak. Jangan ditanya, Bapak lagi puasa Pak? Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah Pak, berarti saya nggak perlu sediain makanan. Nah, jadi nggak usah ditanya. Kalau tamu datang nggak usah ditanya mau makan apa, udah makan atau belum, nggak usah ditanya. Ya kadang kan kita malu ya Pak ya. Kalau ditanya udah makan atau belum Pak, aduh bilang belum nggak enak. Bilang udah sebenarnya lapar ini. Maka ketika ada tamu nggak usah ditanya puasa atau tidak, nggak usah ditanya sudah makan atau belum, sediakan saja. Biar nanti dia yang memutuskan dia makan atau tidak. Ya. Nah, sedangkan puasa wajib, walaupun puasa qadha ya, walaupun puasanya puasa qadha, nggak boleh dibatalkan. Misalnya kita punya hutang puasa, ya. Terus ada teman traktir kita, nggak boleh kita batalin, karena kita sedang membayar puasa wajib. Hukumnya sama, dia puasa wajib juga. Ya hanya dibayar di bulan lain, gitu. Kemudian hadis yang selanjutnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitr. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Makanya disebut dengan apa? Ta'jil. Ta'jil dari kalimat apa? Ajjala yu'ajjilu ta'jilan. Ya. Artinya apa? Menyegerakan. Ya, makanya roda dalam bahasa Arab disebut dengan al-ajalah. Karena kan roda itu bergerak dengan cepat, ya.
Tergesa-gesa juga dalam hadis disebut dengan al-ajalah. Al-ajalatu minasyaiton, ya. Tergesa-gesa itu dari syaitan. Ya. Nah, bagaimana mengaplikasikan apa ta'jil ini, ya? Misalnya contohnya, Pak, bukan mencari waktu berbuka yang paling cepat, bukan ya, Pak? Dicari jadwal iftar yang paling cepat, walaupun bukan di lokasinya, ya nggak boleh. Atau suruh azan lebih dulu, 5 menit sebelum maghrib. Makna ta'jil di sini adalah juga ketika misalnya kita berpuasa, misalnya kita sahur di Depok gitu, kita bukanya di tempat yang maghribnya lebih cepat, maka kita mengikuti waktu setempat. Itu makna juga ta'jil, menyegerakan. Ya, menyegerakan itu namanya orang berbuka segera itu kan sedikit. Namanya ta'jil itu nggak usah banyak-banyak. Ya, cukup korma air putih. Kalau nggak ada korma ya kolak, gitu kan. Jangan ta'jil itu nasi padang. Ta'jil nasi kebuli. Nah, ta'jil itu sedikit aja. Supaya apa? Supaya kita bisa segera sholat maghrib. Kalau ta'jilnya langsung banyak, nanti sholat maghribnya telat. Banyak di acara berbuka puasa itu apa? Acara berbuka puasa maghribnya itu telat. Karena apa? Acara ya, yang mengikuti acara iftar jama'i itu asik berbuka puasa sampai menjelang waktu isya belum sholat maghrib. Harusnya panitia itu apa? Kasih aja dulu buat batalin aja dulu. Setelah itu sholat maghrib, baru kalau mau diteruskan dipersilahkan gitu. Itu artinya ta'jil, ya. Menyegerakan. Kemudian hadisnya juga dari Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jal ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitran. Hambaku yang paling aku cintai adalah yang paling bersegera berbuka puasa. Ya. Kenapa kita disuruh menyegerakan berbuka puasa? Ini juga untuk membedakan dengan ahlul kitab. Karena ahlul kitab itu mereka berbuka puasanya ketika sudah muncul bintang. Sama dengan orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah berbuka juga ketika sudah gelap. Kalau kita tidak. Karena pengertian puasa adalah secara bahasa artinya al-imsak. Secara istilahan adalah al-imsak anil akli wasyurbi wal jima' wasairil muftirat min tulu'il fajr ila ghurubis syams. Menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya. Selanjutnya, an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah engkau karena dalam sahur itu ada keberkahan. Ya tadi ya, arti sahur adalah makan di akhir malam. Kalau habis taraweh itu bukan sahur. Itu nambah. Ya. Dalam bahasa Arabnya juga beda, itu namanya al-asya. Makan malam bahasa Arabnya al-asya. Karena makannya habis isya. Nah, sahur itu ada keberkahan. Apa berkahnya? Apa barokahnya sahur itu apa? Kalau kita sahur, kita bisa memanfaatkan untuk istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Di akhir-akhir malam mereka beristighfar. Ya, apa manfaat istighfar? Kata Nabi, siapa yang membiasakan istighfar, kalau dia gundah dijadikan gembira. Kalau hidupnya sempit, diberikan jalan keluar. Kemudian diberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah dia duga. Ketika seseorang itu membiasakan untuk istighfar. Kalau kita bangun sahur, kita bisa tahajud.
Ya, boleh nggak Ramadan tahajud? Boleh, yang penting tidak usah witir lagi. Karena tadi malam kita sudah witir. Jangan karena mau tahajud seseorang itu keluar dari masjid. Kenapa Pak? Saya mau tahajud. Harusnya ikutin sampai selesai, nanti tinggal tahajud, nggak usah pakai witir. Kalau kita keluar, kita kehilangan pahala yang besar. Apa kata Nabi? Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, dia mendapatkan pahala seperti orang yang sholat satu malam suntuk. Gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Iya Pak. Kita lupa niat. Bapak sahur gak? Oh sahur. Berarti sudah niat sebenarnya Pak. Jadi apa itu niat? Nah ya, mahiyan niyah. Ketika niat itu kan al-irada al-qawiyah fil qalb. Niat itu adalah keinginan yang kuat yang berada di dalam hati. Ketika kita mengatakan besok saya puasa, ya udah itu namanya udah niat sebenarnya. Walaupun kita tidak lafalkan. Nah, gitu. Jadi niat itu tidak harus dilafalkan. Kalaupun ada orang yang melafalkan ya silahkan. Itu untuk menguatkan apa yang ada di dalam hatinya. Dia ngamal nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahrin ramadhana hadis sanati lillahi ta'ala. Untuk apa? Untuk dia menguatkan. Tapi ketika kita sahur ataupun kita nggak sahur, tapi kan dalam hati kita bilang besok saya pengen puasa. Di hati kita, di otak kita tuh kan udah puasa kalau selama Ramadan kan, besok puasa saya. Otomatis kita puasa. Nah, maka itu sebenarnya juga sudah niat namanya. Ya al-iradah. Karena niat itu apa? Tempatnya di mana? Mahalluha fil qalb. Niat itu tempatnya di hati. Ya. Sebenarnya niat itu tempatnya di hati bukan di lisan. Jadi seandainya walaupun kita tidak melafalkan di lisan, maka kita sebenarnya sudah niat. Apalagi kita sahur. Kalau kita nggak sahur, nggak niat kan nggak mungkin kita sahur juga kan? Gitu ya Pak ya? Iya. Ada lagi yang lain? Boleh Pak, boleh. Iya. Puasa itu memang tadi ya. Kalau kita melihat ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Berarti apa? Umat-umat Nabi terdahulu juga diwajibkan berpuasa. Mungkin ya. Tapi saya tidak tahu bagaimana bentuk puasanya. Tetapi memang ada kewajiban. Menurut ayat ini berarti apa? Berarti memang ada kewajiban berpuasa kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Ada. Tapi bentuknya mungkin berbeda. Mungkin jumlah harinya berbeda. Mungkin durasi waktunya berbeda. Ya. Tapi kewajiban puasa itu ada. Iya, memang ada. Ya, tapi berbeda-beda gitu, Pak. Ya. Sebelum diwajibkan puasa Ramadan itu kan yang diwajibkan oleh umat Nabi Muhammad, ya, yang diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad adalah puasa Asyura. Puasa 10 Muharram, itu yang diwajibkan. Nah, ketika puasa Ramadan datang, maka puasa 10 Muharram ini disunnahkan saja. Gitu. Ada lagi yang lain? Iya. Waktu kapan senjatanya dan semanfaatkan untuk diproduksikan dan doa bulannya kedua terkait dengan pahala puasa itu hubungannya langsung dengan Allah. Apakah itu terkait dengan mana kita sebagai orang yang bekerja mungkin setiap harinya bertemu dengan hal yang mungkin tidak boleh diingat selama sampai hari. Iya. Kapan waktu mustajab? Bagi orang yang berpuasa semuanya waktu mustajab.
Karena berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 orang yang tidak ditolak doanya. Di antaranya apa? As-shaim hatta yuftir. Orang berpuasa sampai dia berbuka, doanya mustajab. Berarti kalau dia memanfaatkan waktu-waktu yang mustajab lagi, berarti double tuh mustajabnya. Misalnya apa? Dia berdoa antara azan dan iqamah, berarti double mustajabnya. Lebih mustajab lagi berarti. Atau ketika sujud dia berdoa, ketika habis sholat dia berdoa, berarti apa? Mustajabnya lebih lagi. Jadi orang yang berpuasa, dari dia puasa sampai dia buka, mustajab doanya. Itulah keuntungan orang yang sedang berpuasa. Kenapa mustajab? Karena hatinya ketika itu sedang lembut, sedang khusyuk, sangat mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka berdoalah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini, jangan males berdoa. Ya, kata Nabi, selemah-lemahnya orang-orang yang malas berdoa. Bagaimana ciri orang yang malas berdoa? Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Itu doanya begitu aja. Ada nggak Pak begitu Pak? Ya. Walaupun Allah itu sudah tahu apa yang kita mau, tapi Allah tuh suka kalau kita berkomunikasi dengannya. Man lam yada'uni aghdab alaih. Siapa yang tidak berdoa kepadaku, aku marah. Ya, dalam hadis qudsi disebutkan seperti itu. Atau misalnya juga ada orang yang berdoa, ya Allah doanya sama yang kemarin. Ada tuh. Berdoa itu diulang-ulang bagus. Kata Nabi apa? Innallaha yuhibbu al-mulhina fid du'a. Allah menyukai orang yang mengulang-ulang doanya. Maka berdoa itu seperti kita menanam. Doa yang pertama menanam, doa yang kedua mengairi, doa yang ketiga itu seperti kita panen. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan, jangan bosan berdoa. Bisa jadi ketika engkau bosan, di situlah Allah kabulkan doamu. Ketika kita lagi bosan, di situ ternyata Allah kabulkan doa kita. Ya. Apalagi ciri orang yang malas berdoa, wah doanya ditulis Pak. Ya Allah kabulkan doa yang ada di tulisan ini. Nah ini juga sama orang malas berdoa. Ya jadi jangan malas berdoa. Nah kemudian, bagaimana menjaga kualitas puasa kita ya? Ya termasuk kita yang bekerja, ya kita yang bekerja hati-hati ya. Ya kita berusaha lah, ya berusaha untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan dan lain sebagainya, ya. Maka di sini para ulama mengatakan apa? Ada pencuri Ramadan ya. Pencuri pahala di bulan suci Ramadan. Yang pertama apa? Televisi. Kalau bisa kurangi menonton televisi. Waktu sahur jangan nonton TV. Istighfar. TV enggak YouTube. Istighfar, tahajud, baca Quran ya. Yang kedua, pasar ini bisa menjadi pencuri. Boleh ke pasar tapi ada waktunya. Tentukan waktunya. Jangan seharian ibu-ibu di pasar belanja. Kecuali emang yang dagang ya. Kalaupun dagang, tetap sempatkan tilawatul Quran ya. Yang ketiga, dapur. Ibu-ibu walaupun bulan Ramadan juga di dapurnya dibatasi. Jangan di dapur terus. Nggak sempat baca Quran, nggak sempat duha dan lain sebagainya. Nah, kalau perlu beli, jangan masak terus. Ya sekali-sekali beli, masak yang simpel-simpel aja. Kapan lagi Ramadan perbanyak ibadah, ya kan? Jangan, wah, semuanya habis waktu di dapur. Ya, bapak-bapak juga jangan terlalu membebani ibu-ibu dengan sahur yang berlebihan, buka yang berlebihan. Akhirnya ibu-ibunya lama di dapur. Bapak-bapak bilang sama istri, udah masak yang biasa aja, banyakin baca Quran, banyakin ibadah. Iya, jangan istri suruh di dapur terus. Ya, karena request suami bukanya ini, bukanya itu. Ya, habis waktu di dapur. Selanjutnya
bergadang. Nah, bergadang ini bisa menjadi pencuri pahala juga ya. Banyak kadang-kadang orang suka bergadang bulan Ramadan. Smartphone, kumpul-kumpul tanpa zikir. Setiap hari bukber. Hari ini bukber di sana, hari kedua bukber di sini. Habis waktu. Tidak menjaga syariat. Nah, ini juga ya puasa tapi tadi tidak, tetap menggunjing, tetap ghibah, tetap bohong, tidak menjaga pandangan. Ini bisa mencuri pahala. Yang terakhir adalah pelit. Nah, pelit ini juga bisa mencuri pahala. Ya. Makanya sepelit-pelitnya orang-orang yang masih pelit di bulan suci Ramadan. Kalau bulan Ramadan aja pelit, gimana bulan lain? Lebih pelit lagi. Selanjutnya durhaka kepada orang tua. Itu juga bisa, karena dalam hadis itu disebutkan ada 3 orang yang tidak diterima ibadahnya, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Di antaranya adalah orang yang durhaka sama orang tua, ibadahnya tidak diterima. Yang wajib ataupun yang sunnah. Berarti puasanya nggak diterima kalau dia durhaka sama orang tuanya. Yang terakhir adalah riya, ya. Itulah pencuri-pencuri pahala di bulan suci Ramadan yang harus kita waspadai. Ya. Ada lagi? Ya, Pak. Jadi kan kalau niat puasa Ramadan kan sahur aja udah diambil. Niatnya kan nggak perlu dilepaskan. Kalau niat misalnya kita sholat, soli itu kan juga dilakukan uang. Apakah juga dalam hati? Ya boleh, kita sholat juga dalam hati boleh. Allahu Akbar, cukup. Itu tadi niat, sebenarnya niat itu tempatnya di hati. Adapun orang mengucapkan usolli itu hanya untuk menguatkan aja, menguatkan apa yang ada di dalam hatinya. Nggak pakai usolli juga boleh, ya. Tapi nggak pakai usollinya juga nggak perlu dilafalkan juga, Pak. Nggak pakai usolli, Allahu Akbar. Itu salah juga. Jadi kalau nggak pakai usolli, cukup di dalam hati, nggak usah dilafalkan. Ya. Nah, jadi itu masalah khilafiyah, masalah furu'iyah, ya. Jadi mau pakai usolli, saya lebih mantap Ustadz kalau pakai usolli, silahkan. Saya kalau nggak pakai nawaitu shauma godin kurang mantap Ustadz, silahkan. Tapi saya cukup dalam hati, saya sahur saya udah niat itu. Ya kalau nggak mau repot-repot gitu, saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh tahun ini karena Allah. Selesai udah Pak, nggak perlu niat tiap malam. Ya itu Pak, niat paling gampang. Niat aja udah puasa 1 bulan penuh. Nah. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.